4 hikmah dari Yasin itu sendiri. Yang pertama, beliau katakan Yasin itu nama dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, Yasin ini ada yang mengatakan adalah nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan ini adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, kata Al-Mawardi, Yasin ini akronim, singkatan dari Ya Insan, wahai manusia, yang itu merujuk kepada lagi-lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar. Dan kali ini kita akan melanjutkan episode-episode lalu tentang pembacaan dan perenungan kita terhadap Al-Quran, tadabbur kita terhadap Al-Quran. Seperti biasa, kita ditemani oleh Mican yang akan membantu membacakan dengan baik dan benar, karena sekaligus agar kita belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kali ini kita akan membahas surat Yasin. Kita akan ambil beberapa ayat sebagai hikmah yang mungkin bisa kita petik di hari-hari ini. Oke, mungkin pertama sebelum Mican membantu membacakannya, kita akan ketahui dulu bahwa Yasin ini adalah surat Makkiyah. Surat yang turun di kota Mekah. Dan Yasin ini selain memiliki banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, nantinya kita juga bisa belajar tentang manfaat atau khasiat atau fadilah, keutamaan dari membaca surat Yasin ini sendiri. Kita mulai dari ayat pertama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Artinya, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Iya, pertama Yasin itu sendiri ini disebut sebagai ayat muqatta'ah, seperti Alif Lam Mim, kemudian Toha, Nun, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ayat muqatta'ah di dalam Al-Quran. Ayat muqatta'ah ini sebenarnya secara bahasa sudah dikenal oleh masyarakat Arab pada saat itu, meskipun tidak ada yang bisa membuat sebagaimana Al-Quran, yaitu potongan-potongan huruf untuk kemudian dikumpulkan menjadi satu. Sebagian besar ulama menyatakan wallahu a'lamu bimuradihi bihi. Seperti tafsir Jalalain, seperti itu menafsirkan Yasin dan ayat-ayat muqatta'ah lainnya. Artinya hanya Allah yang paling tahu atas makna dari huruf-huruf muqatta'ah ini, ayat-ayat muqatta'ah ini. Sehingga kita tidak bisa tahu secara persis apa makna dari ayat-ayat muqatta'ah ini, apapun ayat-ayat muqatta'ahnya, menurut tafsir Jalalain dan menurut sebagian besar mufassir. Tapi ada mufassir lain, misalnya Ibnu Hibas, yang menyatakan
bahwa tidak mungkin rasanya, karena Al-Quran ini kan sebagai pelajaran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, pelajaran bagi manusia, maka tidak mungkin kalau ada beberapa ayat sesedikit apapun yang tidak bisa kita pahami. Karena artinya ada petunjuk yang tidak berguna untuk kita. Karena itu dilakukanlah berbagai upaya-upaya minimal untuk mencari tahu, mencari hikmah dari ayat-ayat muqatta'ah tersebut. Sehingga ada sebagian mufassir yang mencoba mencari maksud dari ayat muqatta'ah ini berbekal dari berbagai riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya terkait Yasin ini sendiri, ada mufassir Al-Mawardi yang memberikan paling tidak 4 hikmah dari Yasin itu sendiri. Yang pertama, beliau katakan Yasin itu nama dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, Yasin ini ada yang mengatakan adalah nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagian mufassir yang biasanya merujuk kepada riwayat Imam Malik itu melarang untuk menggunakan Yasin sebagai nama orang. Walaupun sebagian kecil mufassir itu rujukannya kepada Imam Malik karena ini nama Allah. Mungkin kalau Abdul Yasin boleh. Tapi kalau Yasin saja sebagian ulama tidak memperbolehkan. Oh, kalau Yasin aja, tapi kalau ada tambahannya boleh. Ada tambahannya. Hamba yang Yasin kan biasanya Allah Abdullah, Abdul Yasin atau Ahmad Yasin atau Ahmad Yasin dan lain sebagainya. Karena itu ada kawan-kawan kita yang namanya Yasin. Meskipun kita mungkin nggak tahu nama panjangnya bisa Abdul Yasin atau Ahmad Yasin dan lain sebagainya. Beberapa ulama juga tokoh perjuangan Islam juga namanya Yasin. Sebagian besar memperbolehkan, sebagian kecil tidak memperbolehkan karena mengasumsikan ini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan ini adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merujuk kepada salah satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan Allah memberi nama kepadaku dengan 7 nama yang berbeda. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua ismuhu Ahmad. Di langit beliau dikenal sebagai Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah. Kemudian yang keempat Muddassir. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Yang kelima adalah Muzammil. Kemudian yang keenam adalah Toha. Yang ketujuh adalah Yasin ini sendiri. Karena itu ada salawat, salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin kekasih Allah. Toha Rasulullah. Jadi itu merujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut Al-Mawardi 3. Dan yang keempat kata Al-Mawardi, Yasin ini akronim, singkatan dari Ya Insan, wahai manusia, yang itu merujuk kepada lagi-lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan di sana maksudnya adalah Nabi Muhammad. Itu panggilan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat muqatta'ah ini secara umum mustahil kita bisa memahami secara presisi, secara rinci apa maknanya. Tapi sebagian ulama berupaya kemudian menggali-gali hikmah berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW seperti riwayat tadi. Jadi itu kemudian kembali kepada masing-masing kita. Apakah kemudian mengikuti pendapat yang mana, yang jelas sebagai pelajaran, asalkan tidak meyakini itu betul-betul maknanya, saya kira kita bisa mengambil hikmah dari huruf-huruf muqatta'ah atau ayat-ayat muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah bagian dari Rasul-Rasul Allah ala siratim mustaqim, yang menunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ini menunjukkan tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita untuk menuju jalan yang lurus.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, kalau kamu diminta untuk merangkum siapa sosok Nabi Muhammad dengan segala keagungan akhlaknya, apa yang engkau sampaikan wahai istri Nabi? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya akhlak beliau adalah Quran. Jadi Nabi Muhammad itu Quran yang hidup, dan Quran itu adalah Nabi Muhammad secara mushaf yang tidak bergerak. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena itu sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran kita tahu petunjuk, dari As-Sunnah kita tahu lebih rinci tentang petunjuk itu. Ketika Al-Quran berkata bahwa sholatlah kamu, kita tidak tahu bagaimana cara sholat. Kita tahu cara sholat kemudian dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sayyidina Ali pernah ditanya, bagaimana engkau mengetahui Allah? Kemudian beliau katakan, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal kepada Allah dari Allah itu sendiri. Manusia itu diberi ruh Allah di dalam dirinya. Sehingga kita pasti mengenal Allah. Kita pasti menyembah Allah. Kata Allah, yang mungkin terjadi hanya kita lalai, lupa, atau buta untuk mengenal dan menyembah Allah. Tapi kalau kamu berada di satu keadaan yang sangat berat dan tidak ada yang bisa membantumu, di dalam Al-Quran digambarkan di tengah lautan, badai, kemudian gak ada yang bisa membantumu, maka pasti hatimu terketuk kepada satu kekuatan yang bisa membantu, dan dialah Allah. Manusia bisa mengenal Allah dari dalam dirinya sendiri. Bahkan kata para sufi, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi bagaimana engkau mengenal jalan menuju Allah? Kemudian kata Sina Ali, saya mengenal jalan menuju Allah itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita gak tahu. Kalau Allah kita bisa mengenal, tapi jalan menuju Allah itu kita gak akan bisa kenal. Karena qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Karena satu-satunya jalan adalah Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain selain Nabi Muhammad. Sehingga seluruh para sufi yang menjalani tarekat dan syariat itu sumbernya, ujungnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang melewati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang melewati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi ujung-ujungnya semua kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad kelak ditolong keselamatannya bersama umatnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nabi dan rasul sebelumnya adalah catatan kaki bagi Nabi Muhammad. Beliau ini memberi jalan kepada Nabi Muhammad. Jadi kehadiran Islam kan menyempurnakan agama-agama sebelumnya, bukan menegasikan, bukan menghilangkan. Karena agama sebelumnya itu adalah jalan-jalan yang telah Allah siapkan menuju kebaikan Nabi Muhammad. Dan jika semua agama setia kepada ajarannya yang paling mendasar, maka mereka akan menemui Islam sebagai kebenaran. Karena ini rentetan panjang kerasulan yang ujungnya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Muhammad itu ketika masih bayi, masih belum tahu ini siapa, bahwa ini bakal dapat Quran, bahwa ini bakal jadi Rasul, sudah diburu oleh orang-orang Yahudi. Iya, karena beritanya udah menyebar. Karena tahu bahwa ini adalah orang yang akan menjadi Rasul Allah, penyempurna agama Allah, agama samawi. Dan sebagaimana juga pernah kita bahas di dalam pembahasan suratul Kahfi, orang-orang Quraisy ketika mau menguji Nabi Muhammad itu benar atau tidak, dengan kemudian pergi ke seorang rabi Yahudi. Karena rabi Yahudi tahu ada di dalam kitabnya tentang kehadiran Nabi Muhammad nanti sebagai penutup para nabi dan Rasulullah. Jadi ini sekaligus gambaran bahwa di akhir zaman Nabi Muhammad adalah pemimpinnya, dan di akhirat itu yang akan menjadi pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Semua nabi dan Rasul akan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Dan yang punya syafaat hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua nabi dan rasul minta ke Nabi Muhammad kelak di akhirat. Bahkan ketika setiap nabi dan rasul itu hanya diutus untuk kaumnya, untuk Nabi Nuh untuk kaumnya, Nabi Musa untuk kaumnya, orang-orang Yahudi, ada untuk
kaum Samud, ada untuk kaum ini, kaum itu, tapi Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat bagi semesta alam, tidak hanya untuk satu kaum. Bahkan bukan hanya semesta alam dalam pengertian semua semesta, tapi dalam pengertian waktu. Dari awal adanya semesta ini sampai akhir, pemimpin utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada keberuntungan yang lebih besar yang kita dapatkan kecuali kita terpilih sebagai hambanya Nabi Muhammad. Kita terpilih menjadi umatnya Nabi Muhammad saja itu suatu keberuntungan yang sangat besar, sehingga tidak elok untuk ini tidak disyukuri dengan kita taat kepada Al-Quran dan Sunnah dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita akan lanjutkan. La syamsu yanbaghi laha tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Segala sesuatu yang ada di semesta ini sudah diatur oleh Allah dan tidak mungkin saling mendahului satu sama lain. Itu semua sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala sesuatu itu mustahil beredar tidak sesuai di orbitnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekaligus jawaban bagi mereka yang mempertanyakan mukjizat para nabi. Kalau Allah mengatur sedemikian rupa saja bisa, maka Allah juga bisa mengatur tidak demikian. Allah bisa membuat sesuatu itu tidak berorbit sebagaimana sesuatu itu berjalan sesuai orbitnya. Semua itu berada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pikirkan, misalnya kita mengamati semua yang terbakar api pasti akan hangus. Tapi ada kisah Nabi Ibrahim dengan mukjizatnya dibakar api tidak hangus. Orang kemudian bertanya-tanya, tapi itulah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa api itu menghanguskan, kan itu berdasarkan penelitian dari kita dengan keterbatasan kita. Tapi bahwa api bisa saja tidak menghanguskan, kan tidak ada yang bisa menjamin. Karena penelitian ilmiah itu berbasis kepada bukti-bukti. Maka kalau nyatanya ada api kepada Ibrahim yang tidak membakar, itu akan bersifat ilmiah kalau diteliti. Dan itu semua berada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Nabi Musa, ketika Allah minta lempar tongkatnya dan kemudian tongkat itu membelah, maka sesungguhnya bukan tongkat yang membelah lautan itu, tapi kekuasaan Allah lah yang membelah lautan itu. Tongkat tidak ada artinya. Tongkat itu kalau tidak Allah yang menyuruh kemudian dilempar lagi, gak ada artinya. Maka tidak ada pengkultuskan selain kepada Allah, kecuali kepada sesuatu yang bersambung kepada Allah. Kita menghormati Nabi Muhammad karena Allah. Kita menghormati wali-wali Allah karena Allah. Kita menghormati semesta karena dia adalah ciptaan Allah, karena dia adalah lukisan Allah. Dan ini sekaligus mengatakan bahwa dalam keteraturan dan keindahan alam semesta ini sudah sepatutnya menjadi renungan bagi kalian untuk mengingat penciptanya. Tidak mungkin alam semesta ini bisa sedemikian indah dan sedemikian teratur tanpa ada yang mencipta. Nggak mungkin ada keadaan tanpa ketiadaan. Dan tidak mungkin juga segala sesuatu ini dengan segala keedarannya yang baik dan indah, tidak ada yang mengatur. Pasti ada yang mengatur. Ada seorang zindik, seorang ateis, itu berdebat dengan seorang yang bertuhan. Janjian besok mau ketemuan di tempatnya si ateis. Tiba-tiba telat nih si teisnya. Seorang yang beriman ini telat. Akhirnya pas datang diejek, orang beriman kok telat. Katanya tepat waktu, katanya beriman kepada Allah. Terus dia ceritakan, ya maaf, tadi saya mau ke sini, itu harus nyebrang sungai. Tapi ketika nyebrang sungai, itu saya gak ada perahu. Akhirnya udah saya nunggu-nunggu aja di pinggir sungai. Tiba-tiba ada pohon jatuh, dan kemudian jadi perahu.
Ya udah saya naik itu. Iya. Kemudian kata si ateis ini, bagaimana mungkin ada pohon yang jatuh tiba-tiba jadi perahu? Maka kemudian si orang beriman ini bilang, kalau pohon jatuh jadi perahu saja menurut kamu mustahil, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang ateis? Sedangkan bumi dengan segala isinya, dengan segala semesta dan orbitnya ini, ada begitu saja kamu yakini tanpa ada yang mengadakan, tanpa ada yang mengatur, mustahil. Jadi akhirnya dia mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu dengan keindahan dan keteraturannya ini seharusnya menjadikan kita sadar bahwa ada zat yang mengatur segalanya ini. Tidak mungkin ini seperti kalangan-kalangan saintis yang ateis. Oh, ini hanya fakta keras, kebetulan begitu saja. Itu omong kosong di siang bolong. Memang sains nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhan, tapi juga nggak bisa berkata bahwa Tuhan tidak ada. Karena itu kita kembali kepada agama. Justru agar kemudian sains menjadi lebih baik secara moral, meyakini keberadaan Allah sehingga perkembangan sains itu selalu bermoral. Orang menemukan nuklir nggak dibuat bom, tapi dibuat untuk memajukan manusia. Itu peran dari moralitas yang berbasis agama. Nah, ini Allah ingin mengatakan, kamu lihat semua keindahan dan keteraturan ini. Masa kamu nggak yakin kepada saya? Maka hanya orang-orang yang buta, hanya orang-orang yang tertutup mata hati dan pikirannya, yang kafir, yang tertutup. Kafir itu tertutup maknanya yang tidak menyadari bahwa semua ini adalah kelakuannya Allah, ciptaannya Allah, dan keteraturan serta keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.